Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rira Padilla, kelas manajemen I3 dengan NPM 10 12 11 94. Saya akan sedikit menjelaskan tentang wazifatur Rasul atau tugas-tugas Rasul. Tugas Rasul ada dua, yakni hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah dan iqamatul dinillah, menegakkan agama Allah. Hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah memperkenalkan al-holik, yaitu Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar manusia ma'rifatul holik, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta Allah Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Madinah ayat ke-33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Menjelaskan tata cara ibadah, Rasulullah membimbing manusia tentang kafiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita mendapati berbagai macam perintah ibadah seperti sholat, zakat, saum, haji, dan lain-lain. Tentang bagaimana pelaksanaan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Huwairis. Tentang bagaimana pelaksanaan haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah dari manasik hajimu." Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi. Menjelaskan pedoman hidup, Rasulullah bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman hidup. Beliau menyeru umat manusia kepada ajaran Islam secara utuh agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap aspek kehidupan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Mendidik para sahabat dengan arahan dan nasihat. Rasulullah melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun atau pengarahan dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 1. Membaca tilawah ayat-ayat Allah, 2. Membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs, 3. Mengajarkan taklim Al-Quran dan Al-Hikmah. Cara Rasulullah dalam mendidik para sahabat dengan arahan dan nasihat yaitu yang pertama, empati, kasih sayang, dan ambisi akan keberhasilan dan kesuksesan umatnya. Kedua, berkata benar, sidik, dan dapat dipercaya. 3. Berjuang tanpa pamrih. Iqamatu dinillah atau menegakkan agama Allah, menegakkan khalifah. Rasulullah melakukan iqamatul khalifah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikannya ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira.
dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Quran Surat Basa ayat ke-28. Kesadaran terhadap penyebaran risalah inilah yang mendorong Rasulullah dan para sahabatnya melakukan futuhat ke berbagai penjuru jazirah Arab dan seluruh penjuru bumi, sehingga Khalifah Islamiyah berdiri kokoh, berkuasa, dan memimpin bumi. Membina kader. Dalam Iqomatuddinillah, Rasulullah melakukan bina'u rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafet dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Mekah, kekuatan inti dakwah tersebut adalah para as-sabiquna awwalun, kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti Baiat Aqobah, khususnya adalah Baiat Aqobah II, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nakib atau pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Membuat konsep dakwah. Rasulullah menggariskan minhaju dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerus yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Melaksanakan panduan hidup. Allah telah menetapkan bahwa kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya, hanyalah dengan amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah dilaksanakan oleh para sahabat. Itulah sedikit pembahasan mengenai wazifatul Rasul atau tugas-tugas Rasul. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.